Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kajian fikih ya, kita secara aliyah kita nafis, jadi kita tawasul pada guru-guru kita. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendapatkan tambahan pengetahuan dan berkah manfaat untuk ubudiyah kita, untuk amalia kita keseharian. Al-hadiniyah wa alamana wa alaihi sholih wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurratihina sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah la hadratu syekh wa sama sa'ri usulihim wa furuhim wa duriyatihim wa tabi'ubi alaihim wa ma'alif hadal kita lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemarin terakhir syurutul wudu, sekarang sunanul wudu. Sunanul wudu tentang kesunahan wudu atau sunan wudu. Sunanul wudu'i kasiratun. Jadi sunahnya wudu itu sangat banyak sekali. Minha diantaranya. Yang pertama as-siwaku, memakai siwak. Jadi salah satu sunan wudu itu pakai siwak. Nah, kalau hari ini ada yang menerjemahkan pakai sikat gigi, odolan, guys, terserah lah. Tapi kayaknya kalau yang tekstual banget itu pakai siwak dari kayu ud, dari kayu memang khusus untuk siwak. Terkait seberapa sering siwakan, ya sebisa-bisanya aja lah. Kalau misalnya kan ada orang yang memang sangat suka siwak banget, misalkan dalam sholat tarawih itu tiap mau sholat siwakan, nggak usah digeremengi. Latan, kalau istilahnya di sini falatan takiduhu, nggak usah digeremengi, biarin memang sebisa-bisanya. Tapi ya idealnya ya secukupnya saja. Misalkan di awal sholat gitu aja. Itu kan hanya untuk selain untuk menjaga kekuatan gigi, hikmahnya selain untuk menjaga kekuatan gigi biar giginya awet, juga untuk menjaga bau mulut biar tidak bau, karena mulut itu kalau diam lama dengan panjangnya al-muksu, panjangnya diam, itu biasanya baunya itu sudah lumayan. Ini artinya Islam itu sangat perhatian banget ya sama sosial. Bahkan bau mulut aja harus dijaga. Jangan sampai bau mulut itu menyakiti orang di sekitar kita. Ini khususnya para perokok ini. Para perokok ini kalau bisa ya bawa siwak lah. Kalau nggak bawa siwak itu sunnah ya, sunanul wudu, sunnah kesunahan. Terus yang kedua buat tasmiyah. Yang kedua adalah tasmiyah, membaca bismillah, basmalah. Terus yang ketiga ghusl kafain, menjaga membasuh ini telapak tangan. Jadi sebelum berwudu, telapak tangannya ini dibersihkan dulu. Itu termasuk kesunahan. Ini yang kemarin juga kita bahas ya, niatnya itu dari mana dulu ini, dari sunahnya dulu, dari siwak, tasmiyah, ketika membasuh wajah. Nah, ini termasuk al-ibtida al-majazi kemarin ya. Jadi permulaan yang majazi, yang simbolik, dan itu sudah termasuk dalam definisi wudu.
Jadi nggak apa-apa nanti ketika membasuh wajah menjaga dawamun niat, jadi tetap diniati lagi. Ini, menjaga keberlangsungan niat itu. Ghusl kafin tadi membasuh telapak tangan, wal madmadah berkumur, terus wal istinsyak menghirup air dalam ke hidung ya. Kalau misalkan kebanyakan anak kecil-kecil itu diusap gini doang, ya cukup lah. Dan kalau bisa memang dihisap, jadi memang bersih. Rasanya memang berbeda antara dihisap gini sama cuman dibersihkan dengan dibasuh pakai jari, itu berbeda. Lebih seger, lebih seger pakai disesap pakai hidung, dan lebih bersih untuk saluran penciuman. Itu fungsinya untuk istinsyak. Ya kita tahu sendiri ya, mobil aja ketika berkendara itu kacanya bagaimana kotornya. Nah apalagi yang bermotor atau yang nggak berkendara, itu sudah pasti kotor banget hidungnya. Salah satu fungsi bulu hidung itu kan untuk menyaring, filter, untuk memfilter debu agar nggak masuk ke ke pernafasan kita. Nah berarti seenggak-enggaknya sehari itu 5 kali kita diajari untuk bersih-bersih tadi, bersih-bersih hidung, biar nafas kita itu tetap terjaga bersih. Sehingga udara kita. Taslis ini juga termasuk sunnah. Taslis itu dari kata salasa ya, 3. Jadi taslis itu ngabing teloni 3 kali. Lebih itu nanti nggak boleh, bukan nggak boleh, masuknya ke makruh. Kurang juga belum masuk ke sunnahan. Jadi taslis 3 kali, basuh wajah 3 kali, basuh tangan 3 kali, semuanya serba 3, nggak lebih dan nggak kurang. Lebih tadi masuk makruh, kurang juga nggak mendapatkan kesunahan. Wa mashu jami'ir ra'si ini juga termasuk kesunahan, basuh seluruh rambut, seluruh kepala. Jadi begini caranya, gimana ya? Begini ya, 3 kali. Jadi yang berputar cuman tangannya doang, sedangkan ini sebagai poros, ibu jarinya sebagai poros. Kalau yang suka membasuh seluruh kepala, tapi memang bagus secara keilmuan kan memang itu menambah oksigen di kepala. Jadi kepala kita itu butuh oksigen. Ketika kita kerja keseharian, berpikir jenuh, nah air itu kan mengandung, kemarin seperti di pembukaan tentang toharoh itu mempunyai 2 unsur, hidrogen dan oksigen. Nah oksigen itu salah satu unsur yang dibutuhkan oleh otak kita, makanya termasuk kesunahan untuk membasuh seluruh kepala, seluruh rambut, agar otak kita juga mendapatkan oksigen tadi, mendapatkan amunisinya kembali, jernih. Terus yang selanjutnya ini mashul udhuna ini, membasuh 2 telinga, masih 2 telinga. Masih 2 telinga. Yang diputar cuman ini ya, ibu jarinya. Diputar cuman ibu jarinya. Itu mashul udhuna ini. Terus wa takhlilu asabi'il yadain warijlain
menyela-nyelai apa ini, jari-jari. Jadi jari-jari ini juga di sela-sela, ini termasuk kesunahan. Terus kalau kaki pakainya untuk nyela-nyelai jari-jari kaki pakai kelingkingnya, pakai kelingking kiri. Pakai kelingking kiri dari ujung kanan, dari jari kaki sebelah kanan sini, ya kan, di sela-selanya jari ini sampai ujung kiri. Tapi pakainya tetap pakai jari kelingking. Jari kelingking yang sebelah kiri, jari kelingking yang sebelah kiri. Jadi takhlilu asobi. Jadi ini di antara sela-sela jari ini dibasuh, di sela-selai. Terus yang selanjutnya wal mualatu wa tayammum, keberlanjutan. Misalnya kalau sunnah ya, keberlanjutan ini sunnah. Jadi bukan termasuk fardu. Misalnya sampean wudhu di kamar mandi sebelah kanan itu, terus kok setelah itu airnya habis ya. Selama apa namanya, selama wudhu tadi itu belum kering, terus sampean pindah, itu masih boleh. Pindah kamar mandi sebelahnya itu boleh. Atau pakai keran, terus tiba-tiba keran ini mampet atau mati. Sedangkan wudhunya tadi masih basuh tangan, sudah nggak ngalir. Lah pindah ke keran sebelahnya melanjutkan wudhu, itu masih boleh. Melanjutkan wudhu, mau melanjutkan wudhu di keran sebelahnya masih ngantri dengan teman-temannya. Nah ketika ngantri, pokoknya selama belum kering dilanjut itu boleh. Tapi sunnahnya wa sunnanul wudhu itu mualat, keberlanjutan. Dan tayamun itu berasal dari kata yumna tadi, yang tangan, dari tangan kanan dulu, atau yang sebelah kanan, bagian sebelah kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Wa itolatul hurrati wa tahjil, ini kemarin sudah kita bahas ya, hurro tahjil. Kalau hurro itu memperluas bagian wajah, kalau tadi wajah itu cuman sampai sini antara nabati syar, tumbuhnya rambut sampai sini. Kalau hurro itu dilebihi, kemarin kan gitu ya. Ini termasuk kesunahan. Sedangkan tahjil itu melebihi tangan dan kaki. Kalau kemarin sampai siku-siku sini, maka tahjil itu dilebihi. Jadi dilebihi. Begitu juga dengan kaki itu kan mata kaki. Nah tahjil itu dilebihi sampai sak, sampai betis dilebihi. Ini untuk ihtiyat, untuk hati-hatinya. Jadi kita termasuk al-hurra al-muhajjalun. Jadi tolatul hurrati wa tahjil, melebihi batas wajah sama melebihi batas tangan dan kaki. Tangan dan kaki jadi tahjil, kalau wajah itu hurra. Terus wadzikru ba'dahu, dan kemudian berdoa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Berdoa setelah wudhu itu termasuk kesunahan dari wudhu yang sampai atau yang termaktub di kitab-kitab ulama kita. Soalnya tanpa tahu dari ulama-ulama kita yang tertulis begini, Al-Quran dan hadis itu masih mujmal banget ya, masih global, universal. Makanya Imam Malik memasukkan salah satu tradisi ahli Madinah atau penduduk Madinah sebagai patokan sumber hukum. Jadi penduduk Madinah itu termasuk sumber hukum, karena Kanjeng Nabi dulu tempatnya di Madinah. Jadi apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah
itu termasuk sumber hukum. Tuh, amalu ahli Madinah. Jadi itu cara menjaga apakah ini dulu dilakukan oleh Kanjeng Nabi atau enggak. Itu ya kita lihat aja guru-guru kita, ulama-ulama kita. Karena itu salah satu tradisi yang turun-temurun yang kadang misalkan kita belum mempelajari kitabnya, tapi kita melihat kiai kita melihat guru kita itu melakukan itu termasuk sudah termasuk amaliyah. Tadi itu amaliyah ahli Madinah, kalau ini amaliyah guru-guru kita. Nah, amaliyah guru-guru kita yang sekarang tertulis ya ini, misalkan tadi pakai siwak, tasmiyah, itu termasuk sambung yang tidak terputus sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kita misalkan kita cari hadisnya, bisa jadi sebagian memang ada, bisa jadi sebagian yang nggak tertulis atau belum sempat tertulis. Nah, itu juga bisa menjadi patokan. Misalkan saya dulu, bukan saya, kayaknya teman-teman saya juga pernah itu. Misalkan kalau ada apa namanya makmum masbuk ya, makmum masbuk, ada makmum masbuk, terus kemudian sudah selesai nih, lah makmum masbuknya, kemudian kan melanjutkan sholat. Kita baru datang, ketika caranya berimam kan, bermakmum kan, dijawil kan, black. Nah ini dalilnya sebelah mana ini fikihnya? Dia ada di kitab sebelah mana ini? Nah barangkali kalau misalkan kita nyantri di pondok yang masih baru ya, kita masih baru mondok, terus kemudian lihat kakak kelas kita atau lihat guru kita, oh caranya bermakmum itu dijawil jebres. Nah itu termasuk menjaga amalia tadi ya, amalia. Nah itu caranya atau turun temurun. Nah begitu juga dengan yang model sunan ini, model sunnah ini bisa kita lihat selain yang tertulis ini bisa kita lihat dari amalia guru-guru kita atau dari amalia kiai-kiai kita. Makanya di sini yang disebutkan oleh mu'alif sunanul wudhu'i kasiratun, banyak banget, minha diantaranya yang tadi pakai siwak, tasmiyah, membasuh tangan. Ada lagi yang lain, ada berdoa setiap membasuh. Jadi membasuh wajah ada doanya, Allahumma bayyid wajhi kama bayyatta. Jadi ya, setiap tangan juga gitu nanti ada doanya. Basuh rambut ada doanya, basuh kaki ada doanya, Allahumma sabbit qadami wasiratika. Jadi terus ada doanya terus. Nah itu dapat dari mana ini doanya? Ya itu tadi dari guru-guru kita. Nah, itu nanti bisa kita pelajari di kitab yang lain. Kalau di sini mungkin nggak disebutkan. Dia adanya cuman minha diantaranya. Terus kita lanjutkan ke bab makruhatul wudu'i. Jadi bab makruhatul wudu'i ini adalah bab yang menerangkan perkara-perkara makruh di dalam wudu. Makruhatul wudu'i kasiratun. Dalam bab-bab makruh itu juga banyak, minha diantaranya. Di antara yang makruhatul wudu. Yang pertama tarkut tayamun. Meninggalkan mendahului yang kanan. Jadi kan sunnahnya wudu kan yang kanan dulu. Nah ini sampai kiri dulu boleh, tapi makruh hukumnya. Makruh, tidak dianjurkan. Kalau di keterangannya malah kepenak, pokoknya selain yang sunnah ya makruh gitu aja, kebalikannya. Dan meninggal fatarkuhu khilaful aula. Jadi meninggalkan yang sunnah itu termasuk khilaful aula. Dan khilaful aula. Ada yang menjelaskan di sini termasuk minal makruhat.
Itu termasuk kemakruhan. Jadi meninggalkan yang kanan artinya mendahulukan yang kiri boleh, tapi makruh. Terus yang kedua, watarkul madmadha wal istinsak, meninggalkan berkumur dan membasuh hidung, itu juga termasuk kemakruhan. Boleh, sah, karena rukun wudhu cuma 4 kan kemarin, cuma 4 anggota tubuh, yang 2 tambahan. Ya rukun juga, niat sama tertib itu termasuk rukun, jadi rukunnya ada 6 ya. Yang 4 adalah anggota tubuh, yang selainnya sunnah. Jadi meninggalkan berkumur sama istinsak itu nggak membatalkan wudhu, tapi makruh, nggak mendapatkan kesunahan. Eman kalau nggak mendapatkan kesunahan, mau tinggal berkumur doang. Yang ketiga atau keempat, waziyadatu ala salasa, melebihi dari 3. Nah ini juga termasuk bagus ini. Lebih dari 3 itu nggak boleh. Karena kenapa? Termasuk israf ya, boros. Termasuk pemborosan. Ini artinya Islam juga berhemat tentang air ya, berhemat tentang air. Berhemat dalam hal segala apapun, termasuk menggunakan air. Apalagi sekarang PDAM ya, semuanya serba berbayar, itu bayar aliran listrik, bayar air. Nah, jadi berhemat di air. Terus selanjutnya wanaksu anha, kurang dari 3 juga nggak boleh. Bukan nggak boleh, makruh ya, makruh. Kurang dari 3 boleh, tapi makruh. Jadi 1 kali cukup, sebetulnya cukup, cuman tidak mendapatkan kesunahan. Dan itu dimakruhkan karena barangkali masih ada yang belum terbasuh, masih ada yang terlewat belum terbasuh. Makanya dianjurkan 3 kali, biar barangkali ada bagian yang belum terbasuh, yang nyelempit-nyelempit, yang bagian-bagian lipatan-lipatan yang tersembunyi itu bisa tersapu atau terbasuh. 3 kali. Makruh juga wal wudu'u minal ma' ar-raqid. Wudhu dari air yang diam. Ya, sunnahnya yang mengalir, pakai keran atau pakai kalau pakai bak mandi walaupun besar, kalau bisa ya diguyurkan pakai cibu. Jadi kalau diguyurkan kan mengalir, tapi kalau itu kan langsung dikobok itu pakai ya ini tadi makruh minal ma'ar raqid, jadi airnya diam. Jadi disunahkan yang pakai air yang mengalir. Selanjutnya wal wudu min fadlil mar'ati, wudu dari sisa airnya perempuan. Misalkan si perempuan habis mandi haid atau mandi junub ya, atau wudu dari tapi kalau wudu ya enggak menghabiskan 1 bak kamar mandi, yang menghabiskan banyak air itu ya ketika mandi junub kan ya. Nah sisanya ya kebangetan banget kalau misalkan kamar mandi ini habis buat mandi sampai habis kan. Nah sisa misalkan dari kamar mandi terus buat mandi sisa, itu namanya fadl min fadil mar'ah, wudhu dari air sisa ini. Apakah boleh? Di sini makruh, tapi Kanjeng Nabi pernah melakukan itu, pernah melakukan wudhu dari air sisa mandinya Siti Maimunah. Jadi ada hadis 5 ini dalam hadisnya Sahih Muslim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaghtasilu bifadli Maimunati, dari sisa air mandinya Siti Maimunah. Nah setelah ketika diingatkan sama
Siapa itu? Siti Maimunah. Kanjeng Nabi jawabnya enak. Alma laisa lahu janaba. Yang dinabatkan bukan airnya, tapi orangnya. Jadi airnya tetap tohur. Sisa airnya tadi tetap tohur, tetap suci dan mensucikan, suci dan mensucikan, tetap tohur. Kayaknya kalau itu dikatakan makruh hari ini, kayaknya itu termasuk diskriminasi ya. Walaupun kata ulama fikih, wudhu itu termasuk ta'abudi dan tidak termasuk logika, nggak masuk logis. Jadi ta'abudi, kalau ta'abudi kan bersanad ya, bersanad. Ta'abudi itu bersanad, artinya bersanad itu sholat maghrib 3 rakaat ya 3 rakaat, nggak bisa ditambah, nggak bisa berkurang. Itu ta'abudi. Tadi wudhu itu rukunnya ada 6, rukunnya ada 6, ya udah 6, nggak usah ditambah, nggak usah dikurang. Rukunnya ada 6. Nah, termasuk ta'abudi kata ulama-ulama fikih di sini itu wudhu dari sisa mandinya perempuan, itu termasuk minal makruhat, termasuk makruh. Itu kata ulama fikih. Tapi Kanjeng Nabi pernah melakukan itu, pernah melakukan mandi dari sisa hasil mandinya Siti Maimunah. Artinya apa? Boleh pakai sisa, nggak usah didiskriminasi ya, boleh gitu aja. Memang air bak kamar mandi kan banyak. Kalau si mandi ya kan kalau sekarang pakai keran ya tinggal diisi lagi, udah selesai. Begitu juga sebaliknya, habis pakai jinabatnya si cowok, kalau sisa mandinya si cowok terus dipakai wudhu sama si cewek, atau dipakai mandi si cewek, ini gak termasuk minal makruhat ya, gak termasuk minal makruhat, tapi boleh. Dan kalau diteruskan ya diskriminasi kan, diskriminasi akhirnya. Tapi kata ulama fikih ini ta'abudi, ini bukan wilayah pikiran. Terserah sampai mau ngikut mana. Dua-duanya di sini di keterangannya boleh. Ya tinggal dinyalakan lagi lah kerannya, nggak susah-susah dalam debat. Tarku khilaful aula. Nggak usah debat terlalu panjang lebar. Wal israfihi bisobbi, dan berlebihan tadi, wal israf berlebihan ketika mengguyurkan tadi, ketika mengguyurkan air itu juga termasuk minal makruhat, termasuk perkara yang dimakruhkan, pemborosan. Iyalah, itu juga sekarang kalau ngisi tandon kan lumayan ya listriknya ya. Si tandon, belum lagi nanti kalau PDAM, bayar PDAM. Jadi hemat di air, tapi juga nggak boleh berkurang tadi kan, nggak boleh berkurang karena hemat tapi aja pelit kan ya. hemat boleh tapi jangan terlalu pelit dan jangan terlalu boros, pas-pasan aja, sedang saja, nggak terlalu pelit, cuman sekali saja gosoknya, nanti khawatir malah wudhunya ada yang teledor. Tapi kalau terlalu banyak tadi itu israf, terlalu berhamburan, hedon. Itu aja yang bisa kita kaji pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita kaji pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.